Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan, dimudahkan, dientengkan rezekinya seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kalau kalian kemarin udah lihat ya review bonsai di galeri Ado Bonsai. Nah kali ini saya pengen banget bahas atau kupas atau nanya-nanya tentang perjalanan si ownernya. Nah, seperti apa keseruannya? Orangnya udah ada di sebelah saya. Yuk, langsung aja kita bahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kang Lendi, Ya, apa kabar? alhamdulillah baik. Boleh nih, saya nanya-nanya nih. Boleh, boleh. Boleh ya? Ya. Apa aja? Tanya, bebas. Tanya Bebas. aja. Oke guys, kemarin buat yang nonton video sebelumnya itu udah kita bahas. Jadi Kang Nendi ini putra dari Mang Mang Ado. Iya. Makanya galerinya namanya Ado Bonsai. Tempat itu ada di Geraha Raya Kang ya? Geraha Raya Pondok Kacang Barat. Pondok Kacang Perbatasan Barat sama Timur sih. Pokoknya Geraha Raya. Masuk aja. Bintaro. Masuk Bintaro. Masuk Bintaro. Wow. Pengelolanya masih sama, tanahnya tanah itu. Sama. Jaya, iya Bintaro. Siap. Oke, Kang Nendi, saya boleh mulai pertanyaan pertama? Boleh. Wow. Silakan. Oke, Kang Nendi, pertanyaan pertama. Ya. Sejak kapan terjun ke dunia bonsai, dari hal apa atau dari siapa? Pertama udah pasti dari bapak ya. Dari Bapak Mang Ado. Itu awalnya dulu kalau seingat saya sih masih SD lah, SD atau TK itu. Udah lihat-lihat pohon-pohon depan rumah di halaman itu kan. Ini pohon apa? Kan saya ini ada kawan-kawan. Itu di daerah Puncak. Puncak. Ya, Tepatnya di mana tuh, Pak? Cipanas. Cipanas. Belakang Istana Cipanas persis. Itu. Di sana udah ada yang hobi bonsai gitu. Oh, di sana animonya kelas RT-an aja bisa pesertanya itu kalau kontes bisa 100 lebih. Itu kelas RT-an. RT. RT-an itu di sana ada istilahnya kelas RT-an nih. Saya baru tahu ada Jadi- liga RT gitu. Iya, misalnya orang situ-situ aja. Kalau sekarang kan mungkin lokalan, kalau Iya, sekarang kalau dulu istilahnya. istilahnya RT-an dan itu di sana itu di Cipanas itu lingkungannya bonsai sampai gang-gang aja ada yang PPBI, gangnya macem-macem itunya. Oh. Jadi setiap gang itu jadi halaman rumah itu apalagi yang dari Pasekon ke bawah halaman rumah itu semua rata-rata hampir kebanyakan bonsai. Jadi orang lain itu nanam melati, rumah ini di depan itu ground-groundan. Bonsai langsung. makanya terkenal ya daerah Cipanas. itu Iya. ya kayak Cikal Bakal atau awal mula bonsai ya, pertama kali Nah, bonsai ya? kalau awal mula itu simpang siur sih banyak yang bilang malah dari Tangerang, tapi saya juga kalau yang masalah Oh, itu itu masih berarti belum kurang bisa ini ya, dipastikan ya, masih simpang siur ya. Soalnya saya kalau itu kan masih ibaratnya belum lama juga di bonsai itu. Nah, itu tahun berapa tadi Kang? Itu kalau berat sekitar berapa ya? Pokoknya sekitar saya 10 tahunan itu berarti 2005-an kayaknya. 2005. 2005 kayaknya. 25. Umur 10 tahun. Iya, umur 10 tahunan atau 10 tahun lah. Kalau yang masih keinget itu. Karena dulu itu di rumah ya itu bonsai. Ada kawatnya dulu yang biasa keskit. Gaya gesket. Ya, pohon apa saya di ke bawah. Terus ada bendera-benderanya, ada Kecil-kecil. oh ini udah kontes, katanya ada sertifikatnya. Terus banyak juga yang ke rumah yang mau beli atau ini, lumayan juga ada harganya gitu. Pertamanya Ya, itu umur 10 tahun. itu umur 10 tahun. Nggak minat sama sekali sih, cuma ya udah suka gitu maksudnya. Tapi kalau sampai ini mah kan masih resep-resepnya main lah Oke. gitu. Nah, terjunnya pasti ada perjalanan dong. Ya. Dari umur 10 tahun itu sampai kok bisa hinggap di Bintaro nih, di Geraha Raya. Nah, perjalanannya tuh seperti apa gitu? Awalnya saya terus terang nggak mau sama sekali di tanaman itu. Kenapa? Makanya karena saya mikirnya orang tua kan dulu ya udahlah orang tua pengen lebih dari itulah misalnya ngangkat harapannya. Kalau dulu kan bonsai nggak kayak sekarang jual itu kayak wah susah banget Dulu ya. dulu, makanya
ya udahlah kamu sekolah aja yang benar. Makanya saya pertamanya ke Tangerang itu lulus sekolah itu karena itu juga karena sebenarnya mau kuliah pertamanya. Tujuan awal. Iya, tujuan awalnya mau kuliah daerah Pamulang, kesini. Tapi pas dari sekolahnya itu sebenarnya saya juga udah dibilang karakternya emang karakter malas diatur gitu. Jadi dari sekolah juga udah nggak bener lah, dari SMA-nya gitu. Pemberontak. Ya, itu sekolah aja saya hampir 3 sekolah itu, lebih 5 sekolah lah. Pindah-pindah. Nah pas datang ke sini emang bener mau kuliah katanya. Nah udah ada formulir, udah ngisi. Tapi kesini enak jualan bonsai aja katanya nih. Nah itu pas kesini. Pas kesini itu. Pas kesini udah punya lapak belum? Kesini udah punya. Itu bapak. Lapak sini. itu dari 2012. 2012. Dari 2012 lapak itu. Nah tujuan awalnya mau kuliah. Ya. Udah sempet isi formulir. Tapi ternyata berubah pikiran. Apa saya jual bonsai aja gitu. Di 2012. Karena itu udah 2016 lulus sekolah. Oke, 2016. Karena itu udah mulai kenal organisasi. Jadi kayaknya bisa nih kita naik di sini nih gitu. Organisasi apa? Dulu PBI. Oh iya. Dulu masih ini. Nah, kayaknya bisa nih diseriusin di sini. Makanya ikut-ikutlah dulu zaman-zaman masih Tangerang Raya. Masih gabung ya, masih antara gabung. Tangsel sama Tangerang. Iya. Raya. Dulu gabung. Nah, lama-kelamaan ada tuh pencetusnya yang suka di lapak lah, suka kenal gitu, suka ini. Jadi kita bikin lagi Tangerang Selatan. Mulai pecah. Tapi karena karena harusnya ada juga nih Tangerang Selatan karena jauh juga mungkin secara domisili kan ada Tangerang Selatan, ada Tangerang Raya. Makanya kita jadi Tangsel dan bergabung lah jadi ke Tangsel. Sebagian ada yang ke Tangerang Raya, tapi yang ke Tangsel di kita rata-rata rekrutan baru semua yang ke Tangsel. Nah berarti bisa dibilang itu awal mula terbentuk Tangsel. Iya, awal mula Di terbentuk Tangsel 2000. itu daerah di mana ya peresmiannya? Pokoknya daerah Pamulang apa daerah BSD gitu. Daerah selatan situ. Peresmiannya dulu banyak juga kayak Pak Alek juga masih belum jadi ketua umum. Ya, banyak lah ya peresmiannya pas waktu di pokoknya daerah Tangsel juga lah, daerah BSD apa daerah mana itu. Nah, terus berarti akhirnya secara perlahan terjun ke komunitas dan niat awal mau kuliah hilang. Karena seru-seru nongkrong gitu. Nongkrong kemana-kemana. Bahas bonsai. Sampai ya itu, sampai kan ada dulu kan ada kelas malam gitu. Saya pernah dengar tuh, sering dengar tuh. Terus? Ya karena ya udah keasikan di situ, karena kayaknya di bonsai juga kayaknya oke juga sih kalau didalemin gitu. Lumayan prospek mikirnya ya. Terus kita waktu fleksibel. Betul. Terus kita nggak ada yang nyuruh apa-apa. Karena ini ada cerita juga, saya dulu pernah sempat kerja nih. Ceritanya kerja di orang nih. Baru setengah hari karena sering disuruh-suruh langsung keluar. Di bidang apa? Ada bidang pertanian di daerah sana, daerah Puncak itu. Mau nyoba nih saya, ada pertanian lumayan besar lah, PT besar gitu dia. Kayaknya nggak coba PT, nggak coba nyoba kerja setengah hari. Nggak enak juga ya disuruh-suruh lah. Berarti lebih ke disuruh-suruhnya itu. Iya, maksudnya apa ya? Jadi pokoknya kalau kerja pun walaupun kerja keras tapi pengen sendiri gitu. Harus independen. Harus nggak mau lah. disuruh-suruh, Gitu. diatur-atur. Iya. Nah, dulu berarti Kang ini lapak punya bapak ini. Dulu itu sebenarnya bukan di sini, di Pondok Jagung yang kemarin. Awal. Iya, yang kemarin banyak lahan geronan itu. Oh, di sana. Depannya. Itu kan belakangnya itu masih masuk Geraha juga, PT Jaya. Cuman kalau belakang itu kan bisa dikelola sama warga. Nah, itu saya itu ngegron di sana. Ngegronnya belakang ngegron, depan lapak kayak gini. Nah, kemarin waktu kita review, saya sempat dengar kan Kang bilang sebenarnya punya saya udah dari dulu udah bisa, punya saya. Ya. Nah, itu dari tahun berapa? Dan Misah. pas misah itu pas
mau nikah 2000 berapa ya? 2019-an awal Covid. Awal Covid. Itu misah tuh, memberanikan diri. Udah bisa. Pokoknya pohon saya, pohon bapak gitu. Oh, udah mulai berani ya. Ya, Di 2019. 2019 itu. Oke, masih ingat nggak Kang? Bonsai pertama Kang yang sampai jadi jenisnya apa gitu? Kalau sampai jadi kayaknya nggak ada ya, karena semenjak kita ada di lapak kayak gini, yang ngejarnya kita perputaran. Oh. Karena saya terus terang hidup dari sini juga. Berarti Jadi kebanyakan- bonsai itu nggak ada yang jadi. Jadi dari mulai program saya itu kan sebelum Covid tuh. Ya. Meledaklah Covid, itu baru sekitar 7% sampai 80% itu habis semua. Nah, dari habis Covid itu kita ini lagi program lagi. Nah, sekarang kloter yang sekarang itu masih tahapan, masih 50%. Ada beberapa lah, yang sebagian yang tahun lalu itu yang kloter kedua tuh, yang adalah di review yang tahun lalu itu masih ada beberapa. Itu kloter kedua itu. Itu kloter kedua habis juga. Makanya di sini nggak ada koleksi yang lama itu, bisa dilihat dari video yang sebelumnya setahun yang lalu sama sekarang itu pohon udah hampir ganti semua. Iya sih memang. Jadi ini tuh kedatangan yang part 3 kemarin itu udah kurang lebih range-nya tuh setahun guys dari review awal. Nah ternyata mayoritas atau kebanyakan pohonnya sudah nggak ada atau sudah laku, sold. Wow, luar biasa berarti Kang. Iya. Dalam rentan waktu setahun udah ganti generasi. Udah ganti generasi. Wow, luar biasa. Berarti nggak ada yang sampai jadi karena mengingat perputaran itu tadi di sini lumayan cepat ya Kang ya. Lumayan cepat. Dulu kan dibantu online juga. Sama dulu kan waktu zaman Covid itu saya semalam bisa ngejual 40 pohon dari Semalam. Setiap semalam nge-lab itu. Wih, luar biasa. Nah, buat kalian juga kalau yang mau mampir ke channelnya, mungkin bisa dikasih tahu kan? Ada bonsai. Ada bonsai. Itu semua platformnya namanya ada bonsai. Ada bonsai. Dari mulai apa YouTube atau YouTube sih nggak aktif. Dari mulai TikTok, Shopee itu ada bonsai. Wow. Dari toko tinggal di map ada bonsai udah pasti nyampe sini. Betul. Oke, Kang, pertanyaan selanjutnya. Bonsai, ini kita kan tadi udah bicara penjualan nih. Iya. Bonsai yang pernah terjual tertinggi di nominal berapa? Nominalnya paling kisaran 150, 200 juta. Satu pohon. Satu pohon. Masih ingat pohon apa? Pohon elegan. Beringin elegan. Beringin elegan. Dengan size XL. XL besar ya? Iya, besar. 150. 150. Oh, 150. 200 juta ada. Pokoknya Berarti paling yang tertinggi 200 ya. 200 dong berarti. 200. Wow, luar biasa. 200 juta. Oke, itu yang tertinggi. Nah, kita bicara pribadi nih Kang. Kita kan punya selera juga kan? Iya. Iya kan? Nah, spesies atau jenis kesukaan Akang tuh apa? ID-nya apa? Udah pasti dari spesies cemara udah. Cemara apa nih? Gak. Pokoknya dari cemara sinensis, dari cemara udang itu semua tapi suka. Bisa dari semua cemara ada nggak lebih spesifik? Udang paling cemara udang, karena cemara udang lebih maksudnya di tempat panas lebih enak lah dimaininnya gitu. Kalau cemara udang beda sama. Oke, lebih spesifik lagi. Di part apa Akang suka di cemara udang? Contoh nih misalkan kalau saya tuh cutting-cuttingnya pas lagi motongnya itu, karena menurut saya ya kebanyakan, apalagi banyak yang awam ya, saya juga masih awam, karena bonsai itu ya dilihatnya dari kaki sampai daun. Makanya kalau yang sampai daun yang terlihat indah itu di cemara udang. Makanya saya sukanya cemara udang. Banyak ya yang jatuh cinta sama cemara udang ya? Itu karena anatomi lengkap pohon ya, dari ujung sampai ujung itu ada daunnya. Sebenarnya ya bisa aja pohon tampilan botak kayak anting putih bagus juga. Cuman kalau udang dari mulai daun sampai akar walaupun ada itu bagus gitu. Luar biasa, jadi cemara udang. Cemara lumayan udang. nih. Saya jadi berpikir ya, entah
kita hobi bonsai itu ada di level mana. Kebanyakan orang-orang lama tuh cintanya sama udang, Iya. cemara udang. Entah, saya belum menemukan di fase itu ya. Entah nanti kapan. Asik cemara Akhirnya udang. saya mengerti kenapa para senior-senior itu suka cemara udang. Nah itu nanti. Jadi menurut Kang Nendi cemara udang. Cemara udang udah paling indah lah. Siap. Dari ujung, ibaratnya kalau orang dari ujung kaki sampai ujung rambut itu Indah. Kalau jadi indah. Kalau angkur kan harus dibotak dulu biar kelihatan. Iya betul. Kalau cemara udang udah benar-benar indah lah kalau udah jadi itu. Oke, luar biasa. Gas, lanjut. Kita balik ke penjualan. Ya. Kalau kita rata-ratakan nih Kang, dalam sebulan, Akang biasanya menjual berapa bonsai dalam sebulan? Sebulan itu biasanya 3 sampai 5. 5 pohon. 3 sampai 5 pohon. Bisa lebih kalau yang sama kecil-kecil. Oh. Kalau yang kita ngikut yang agak besarnya aja ya, Oke, misalnya yang agak besar gitu. Itu bisa 3 sampai 5. Kalau Kalau yang kecilnya lebih. kecil mah ya seminggu sekali, seminggu 2 kali ada aja. Kalau yang Kayaknya yang kecil perputarannya lebih cepat ya. lebih cepat yang kecil. Karena Lebih memang cepat. ukuran dan harganya juga kan. Kalau Didesain yang untuk- kecil kan ibaratnya di sini nih orang-orang sore-sore beli tanaman hias. Dia misalnya nggak ngerti bonsai. Ih ada nih pohon kecil lucu, harganya berapa? 200.000. Ya 200.000 mah ibaratnya ini mah buat ongkos parkir saya udah beli dah. Buat parkir. Gitu ibaratnya kan gitu. Kalau yang lewat-lewat di sini yang suka-suka tanaman itu, jadi dia kalau untuk 200.000, 150 dia nggak mikir resiko takut mati Mati. atau apa yang awal-awal itu. Oke. Karena mikirnya ya 200.000 lah worth it buat pohon kayak gini bagus. Betul, betul. Asal dia suka. Berarti 4 sampai 5 pohon yang berukuran sedang dan besar. Dalam Kalau yang sebulan. itu kalau yang sedang. Wow, lumayan cepet ya perputarannya ya daerah sini ya. Ya kalau hitungan setahun kemarin tuh, itu kan di video hampir ada 100 pohon mah kayaknya. Dan itu bersih. Sekarang kloter baru lagi. Wah, luar biasa. Malah sebenarnya yang itu kayaknya udah 5 bulan ke belakang malah. Nggak Udah- adanya. udah hilang ya? Udah bersih ya? Sempat ada kloter baru lagi. Wow. Yang hulmus ukuran segini dulu kayaknya belum pernah lihat ada. Belum, saya belum. Hulmus yang segini dulu ada di sini. Itu di sini cuma sekitar 3 bulan. Langsung laku. Karena orang dia suka bonsai. Emang dia main bonsainya bonsai bagus lah, bonsai Ya, tarung. tarung. Tapi ketika lihat hulmus taman yang segede gini, jarang juga. Wah menarik juga nih, walaupun taman buat penghias-penghias Betul. rumah gitu hulmus. 3 bulan di sini langsung 3 laku. bulan langsung lah. Berarti harus sering-sering kali ya ke sini. Oke, Kang, pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sempat, ya itu bisa termasuk suka lah ya. Nah, sekarang kita kebalikannya. Dukanya selama terjun di bisnis bonsai. Ya. Apa dukanya, Kang? Kalau duka itu umum ya, karena bisnis ya, ini kita bicaranya bisnis ya. Oke. Itu pasti awal-awal lah, awal ngerintis itu. Oh, ngerintis. Awal-awal ngerintis Di mana? itu, Di mana? media Dukanya. sosial belum sekencang sekarang. Oke. Dulu bonsai itu terkenalnya kolektor-kolektor orang mewah. Wah. Jadi kayaknya agak segan orang-orang mau beli itu, jadi susah. Jangankan beli, nanya aja kayaknya, aduh bonsai nih gitu mahal. Itu dulu itu penjualan kadang 2 bulan itu nggak ada penjualan. Wih. Makanya saya kan kalau di sini kan nyampur sama tanaman hias. Betul, betul. Jadi saya ada proyek taman, ada apa, makanya itu kita bisa ngimbangin di situ. Oh. Paling kita ada perawatan dari yang sudah beli lah. Oh. Itu dari situ poinnya tuh. Kalau di kota itu makanya bisa survive-nya cepat itu karena itu. Yang taman-taman tadi menutupi. Sama perawatan yang misalnya udah beli nih, Udah beli. karena dulu trainer jarang. Udah pasti ke kita juga kan, apalagi belinya di kita, Oke. ngerawat di kita juga. Nah, itu paling dari itu. Tapi dari penjualan agak lumayan kurang dari penjualan. Berarti beda ya sama sekarang ya. Kalau Beda. sekarang banyak Kak, cara. bedanya ya itu bedanya kalau dulu penjualan lambat tapi harga bagus. Ya. Kalau sekarang Penjualan cepat. cepat tapi harga ya sosok lah masih. Iya. Wah, berarti Kalau ada- kita niatnya usaha masih masuk akal, tapi kalau idealis kayaknya agak susah. susah lah ya buat Idealis perputaran ya. Kalau kita kan hitungannya petani nih. Oh. Kalau petani ya udah kita metik hasilnya berarti ya itu hasilnya yang kita jual itu uangnya.
Kalau prestasi ya itu beda lagi, mungkin ya buat orang-orang yang Itu bonus lah. bonus. Toh Oke. kita juga kalau ngejar itu orang-orang yang nilai sendiri, kita masalah itu mah. Siap, siap. Oke Kang Nendi, wah luar biasa. Kita bicara tadi soal treatment. Treatmentnya. Tadi kan sempat disindir. Biasanya itu ngerawat pohon-pohon yang tadinya beli di kita. Nah, berarti Kang Nendi secara nggak langsung juga jadi trainer dong. Iya. Nah, Jadi, untuk saat ini berapa titik? kalau yang intens itu paling 3. Itu yang intens, rutin itu. Yang rutin itu. Itu setiap berapa lama, sebulan kah? Kadang sebulan, kadang 2 bulan. Tergantung requestannya Tergantung juga. requestannya. Jadi ada pohon-pohon yang ya udah misal motong doang, motong nggak usah saya lah. Dia misalkan pohon nih dia pohon 20. Otomatis kan dia harus ada yang standby tuh. Nah, saya ada 1 orang di situ buat nyiram sama motong-motong daun Ya, atau pruning. apa. Nanti kalau bagian eksekusi, bagian infeksi nih, saya kontrol ini kurang ini kurang ini kurang ini. Nah, gitu. Berarti komando. Iya. Mengkomando. Kalau di sana itu udah ada, dia udah nge-hire orang satu orang buat hariannya di situ. Harian. Ya. Dan untuk pekerjaan yang sifatnya ringan lah ya. Ya. Sifatnya ringan kayak pruning doang. Soalnya kan dari harga juga kan beda kalau yang itu sama yang ini. Jadi saya biar nggak ngeberatin yang punya rumah. Kalau misalnya saya tiap hari di sana juga kan agak Lumayan. bingung juga. Oke guys, berarti penjual juga dan sesekali trainer pohon juga. Wow, luar biasa. Oke, next, Kang Nendi. Cuman ini doang nih, saya harus garis bawah ini. Iya, apa tuh? Kalau trainer itu sebenarnya saya kurang apa ya? Ya karena mungkin yang dari awal itu saya malas disuruh-suruh sama harus kerja sendiri itu. Tetap ada sisi idealisnya guys. Dia Karena saya lebih baik jualan bener daripada ngerjain pohon orang. ini kalau Kang Nendi compare antara jualan atau trainer. Mending jualan saya bener. Kalau jualan beli putus sudah. Kalau misalnya ada kurang ini saya iniin. Kalau untuk trainer sekarang saya nggak enak untuk penolakannya nih. Saya pengennya gini, tapi ini pengennya gini daripada berdebat penolakan apa gimana. Kontradiksi selera. Nah, daripada kita ini ya udah mending nggak usah ngambil sekalian, mending ya udah ngerjain pohon saya aja. Pohon saya nih, ini hasil saya. Ya udah hasilnya tinggal dijual jadi duit. Daripada ngerjain pohon orang terus orang yang mau ini nggak ketemu ya itu. Makanya mending pohon sendiri. Kalau menurut saya bagus, ntar kalau yang menurut saya bagus itu yang laku, berarti laku udah bagus lah. Cocok buat itu. Cocok berarti buat yang beli. Berarti kalau maksud Kang Nendi ini kalau boleh dibandingkan, saya mendingan jualan Kang, daripada trainer pohon orang. Iya. Karena males sama kontradiksi pendapatnya nanti. Iya, pendapat. Si ownernya mau ini, sedangkan kita maksudnya lain. Nah, males ya sama waktu juga. Kalau ngerjain pohon kan mut-mutan, kadang pengennya malam-malam, kadang lagi bengong nih apa nih yang mau dikerjain. Gitu. Seniman. Iya. Oke, Kang Nendi, luar biasa. Kita udah masuk ke akhir. Saran Kang Nendi. Saran dan pesan buat yang ingin terjun di bisnis bonsai. Jadi bukan hanya hobi ya. Iya. Yang pengen terjun di bisnis bonsai. Nah, saran dan pesannya apa nih? Sarannya Contoh, carilah tempat yang misalkan support perumahan atau carilah market yang sesuai gitu target marketnya. Nah, menurut Kang Nendi apa tuh? Kalau sekarang itu sebenarnya kalau masalah penjualan ya kayaknya semua orang juga bisa kayaknya ya. Cuman paling kalau sekarang mah lebih ke tajamin ilmunya dulu aja. Berarti ilmunya dulu udah bisa bikin pohon, jangan sampai nih ini menurut saya nih gini tapi menurut orang lain gini. Nah, pokoknya yang penting sekarang bikin aja dulu. Cari marketnya yang mana nih, kita mau yang ke menengah ke atas, menengah ke bawah, marketnya cari atau mau pokoknya caranya bikin dulu pohon. Kalau masalah penjualan kita udah ada sosial media. Itu udah gampang banget. Kalau untuk buka kios kayak gini kayak saya itu ya harus punya link-link teman-teman tanaman, karena kalau di tanaman ini kita harus kelompok. Kalau nggak kelompok kayaknya agak susah juga. Kecuali dibantu sama media sosial tadi. Betul. Makanya yang terpenting itu kalau mau buka usaha itu banyakin dulu pohonnya. Jadi soalnya kalau
Jadi pohon itu kalau kita beli nih, kita cuma buat muter-muterin doang, itu paling kita dapatnya bisa di 1% sampai 2% keuntungan dari pohon itu kalau muterin aja. Kalau kita bikin sendiri itu ya udah jelas, itu keuntungan udah semua. Paling bahan berapa sih, waktu paling berapa, apalagi kalau banyak ya. Yang penting ya itu sekarang buatin fondasinya di pokoknya banyak ilmu. Pertama ilmunya dulu, perdalam dulu. Bikin pohon sebanyak mungkin. Kalau soal pasar gampang sekarang udah bisa karena sudah dimudahkan dengan sosial media. Sudah dimudahkan. Dulu saya nge-lab nggak berani tampil kayak gini. Kenapa? Malu. Saya cuma suara doang. Malah saya waktu zaman nge-lab itu saya bayar orang buat jadi host. Awal-awal ke live. Awal-awal lah sampai sekarang sendiri apa-apa sendiri, nge-lab sendiri apa-apa sendiri. Karena itu awal-awal yang host di depan kamera itu saya nyuruh orang lain, saya paling di bagian belakang paling ngisi suara doang sama moderator sama nyatet-nyatetin penjualan sama gitu. Bacain komentar. Karena malu banget bener. Kalau sekarang sih ya itu makanya banyakin dulu pohon, kalau penjualan gampang lah. Sosial media udah mendukung semua. Tinggal kita pondasinya kuat nggak ya, ilmu atau pohonnya. Kalau dulu itu waduh susah banget ya. Dari mulai penjualan sama ilmunya juga dulu susah banget. Susah ya. Dulu ilmu itu kita harus berangkat jam 8 malam, kelas malam, pulang jam 2, makan bareng jam 2. Tadul. Subuh. Kelas malam ini jangan-jangan nyambung nih sama yang diadain sama event nyambung Tangerang Raya dulu. Tangerang Raya nyambung. Oh, berarti masih satu guru satu ilmu, guys. Tangerang Raya ya udah pasti Mbak Lutfi lah, itu udah Mbak Haji Lutfi ya. Karena memang dulu itu masih gabung Tangerang Raya. Nah, berhubung Tangerang Selatan mereka sudah pecah nih, ada sendiri, akhirnya bikin lagi komunitas Tangsel sendiri, Tangerang Raya sendiri. Karena Tangsel juga banyak banget. Waktu kemarin event aja lokalan itu pohon yang kontes bisa 300 lebih. Itu Tangsel doang ya. Apalagi kalau gabung sama Tangerang Raya. Tangsel banyak banget. Wow, luar biasa. Makanya pecah itu kita ini. Oke, itu saran dan pesan. Nah, terakhir Kang. Ya. Harapan Kang Nendi, dunia bonsai di Indonesia lah, atau lingkup kecilnya daerah Tangsel atau Tangerang Raya. Harapan Kang Nendi apa nih ke depannya nih? Berharap apa? Ya, harapannya sih kita para petani mah dilancarkan lah segala urusannya. Kalau dari segi jualan nih, dari segi jualan kita dilancarkan dari pokoknya dari apalah, dari segi kalau sekarang kan keluhannya itu petani itu dari pupuknya, dari alat-alatnya, harganya. Ya itu makanya kita kayaknya kalau sekarang kalau saya bersaing sama petani-petani lokal yang nge-lab juga kayaknya udah nggak bakalan seimbang sih kayaknya. Makanya pengennya kedepannya mudah-mudahan harganya bisa lumayan bagus lagi lah, ngangkat lagi ya. Soalnya karena kadang suka lumayan ini juga kalau kesini kok di online segini, sekarang gitulah banyak. Udah mulai membandingin ya. Padahal sekarang pemerintah udah bagus, media sosial dikasih kelonggaran lah ya. Bukan dikasih pajak. Jadi dia sekarang potongannya gede, tapi bisa aja diakalin dengan caranya lewat belakang gitu. Malah udah bagus itu dikasih pajak. Jadi kan kita fair nih, kita bayar lapak, dia bayar pajak. Jadi sama-sama. Ya, gitu. Jadi sama kayak ini, case-nya sama kayak rokok. Rokok kena pajak, kok vape nggak kena, padahal sama-sama era vape juga kena. Itu makanya ya, tapi yang penting kita mah lancar lah, sama petani mah ngedukung lah. Sama petani kita ngedukung. Pokoknya itu bikin bonsai yang banyak. Kalau masalah pasar mah nanti ada aja, makin banyak yang bikin, makin banyak juga yang ini. Jangan takut bersaing lah. Siap. Karena pohon itu bikinnya lama kok. Pokoknya yang pohon itu ada keunikan masing-masing. Jadi dan nggak bisa dibohongi ya kalau udah bicara waktu ya, ketuaan. Nggak bisa disamaratakan. Yang jelas kalau yang buat awal-awal tadi nih sekalian ini
ya itu pondasinya dulu kokohin dari ilmu. Siap. Nanti juga dia yang beli dia tahu ini sendiri, nyari sendiri kualitas. Dan sama karakter orang itu pasti beda. Betul. Dari cara ngawat itu pasti orang lihat wah ini ngawatan ini. Betul. Wow, itu dia tadi guys. Jadi harapannya yang pertama lebih dipermudah dalam proses penjualannya. Terus yang kedua juga ya berharap ya, namanya harapan ya. Berharap kedepannya juga perlengkapan pendukung, pupuk itu harganya bisa menyesuaikan. Atau mungkin cukup kali guys ya. Sekali lagi buat yang nonton mohon maaf ya karena ini posisinya tepat banget di pinggir jalan. Jadi kalau ada suara-suara knalpot racing atau bisik mohon dimaklumkan. Oke Kang Nendi, terima kasih ya. Wow, sudah meluangkan waktu, energi dan tenaganya. Enggak aman. Terima kasih pokoknya. Kosong juga ini. Sehat selalu buat Kang Nendi dan keluarga dan semoga dilancarkan juga buat usahanya, makin berkembang, makin menjangkau, meluas jangkauannya maksudnya, dan yang tidak kalah penting tetap menginspirasi banyak orang. Iya. Wow. Oke guys, itu aja mungkin ya dari saya dan Kang Nendi. Oh ya, ada satu lagi nih Kang, yang saya lupa. Saya ada satu cenderamata tapi nggak seberapa sih ya. Saya harap Kang Nendi mau nerima. Wah itu ini banget tadi buat kenang-kenangan kalau itu. Lantaran kan? Iya. Oke, langsung aja kita panggil. Ini dia guys, Kang Nendi, silakan. Ini cenderamata dari Baba Bonsai. Terima kasih banyak ini. Mungkin bisa dibuka? Boleh. Nanti saya pakai kemalaman nanti nih. Wow. Nah, ini dia guys, cenderamata dari Baba Bonsai. Aman ini. Ini kan nanti jadi kenang-kenangan nih. Kenangan. Baba Bonsai udah. Ada stikernya juga kan? Iya. Nanti saya tempel di itu. Siap. Oke, teman-teman itu aja ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya atau Kang Nendi, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan sedikit banyaknya menginspirasi atau bisa jadi bahan referensi buat kalian. Kita jumpa lagi di part Baba Bonsai selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.